Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Keahlian Teknik Kimia. Ketua Program Keahlian Teknik Kimia adalah Ibu Lidiana Fitri, SSI, MSI. Selain menjabat sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Kimia, Ibu Lidiana Fitri juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi atau yang lebih kita kenal dengan Lembaga LSP. Untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Kimia atau yang lebih dikenal dengan Ketua Jurusan Teknik Kimia, Ibu Lidiana Fitri juga dibantu dengan rekan-rekannya yang merupakan guru yang mengajar di Teknik Kimia SMK Negeri 2 Pekanbaru. Guru-guru tersebut adalah Ibu Yuzelma, Pak Helmi Arisman, Pak John Ade Ferry, Bu Lili Anggraini, Ibu Dwi Widyaningsih, Ibu Devi, Ibu Mutiara Rahmatanzil, Ibu Ilse Astiraji, Ibu Novianti, dan juga dibantu oleh Kak Putri dan Bang Kemal yang juga merupakan guru dari teknik kimia. Program keahlian teknik kimia adalah menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai, memiliki kompetensi, dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian, sehingga sangat relevan dengan kebutuhan tenaga teknik bidang kimia dan analis laboratorium yang saat ini sangat banyak dibutuhkan di Riau. Selain menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, peserta didik juga disiapkan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan mampu berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Suci Indasari, kakak dari kelas 12 APL atau analisis pengujian laboratorium. Jadi di sini kakak bakalan jelasin tentang jurusan teknik kimia di SMK Negeri 2, yaitu lebih tepatnya ke jurusan APL atau analisis pengujian laboratorium. Langsung saja kakak bakalan jelasin. Jurusan teknik kimia dari SMK Negeri 2 Pekanbaru itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya kimia industri, ada yang namanya APL. Jadi kalau untuk perbedaan antara kimia industri dan APL ini, kalau untuk masa sekolahnya itu sama-sama 3 tahun, magangnya juga sama-sama di kelas 2. Perbedaannya, kalau untuk pembelajarannya pun, pelajaran di kimia industri itu juga dipelajari di APL, pelajaran APL juga dipelajari di kimia industri. Tapi ada beberapa pelajaran yang kalau untuk kimia industri itu lebih ditekankan dan di APL itu juga lebih ditekankan. Kalau untuk kimia industri itu dia lebih ke proses produksi selama di industri. Kalau untuk APL itu dia lebih ke analisis laboratorium di industri. Lalu kalau untuk guru yang mengajarnya, guru kimia industri itu juga merupakan guru dari APL. Guru APL juga merupakan guru kimia industri karena sama-sama program keahlian teknik kimia. Lalu kalau untuk perbedaannya lagi APL dan kimia industri. Kalau perbedaannya tadi kan pembelajaran, kalau untuk penerapannya di industri gitu. Kalau kimia industri itu kan dia lebih ditekankan pada proses produksi industri. Proses produksi industri di sini nih bisa menghasilkan, pasti akan menghasilkan suatu produk, bahan atau alat gitu kan. Jadi produk yang mereka hasilkan itu oleh anak kimia industri itu bakalan dianalisis sama anak APL atau analisis pengujian laboratorium. Analisis maksudnya di sini tuh mengenai standar mutu. Standar mutu tuh kelayakan apakah suatu produk yang dihasilkan itu kalau untuk makanan baik dikonsumsi, kalau untuk bahan-bahan lainnya apakah sesuai dengan standar nasional Indonesia, apakah dia tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau menimbulkan iritasi. Itulah yang dianalisis oleh anak APL atau analisis pengujian laboratorium. Lalu kalau untuk pelajaran tadi kan, kalau untuk kimia industri menghasilkan produk, kimia analisis pengujian laboratorium itu juga diajarkan untuk menghasilkan produk. Seperti kalau untuk di teknik kimia itu kita biasanya membuat produk seperti jahe instan, deterjen, sabun cuci piring, sampo mobil, hand soap, dan lain-lain. Yang itu tuh nanti bakalan diajarin juga. Selain bikin produk itu kita juga diajarin untuk berwirausaha. Karena anak tamatan SMK itu lebih dikuatkan untuk melanjutkan ke pekerjaan
melanjutkan bekerja dan juga melanjutkan untuk berwirausaha, atau juga untuk melanjutkan ke kuliah, itu juga tergantung masing-masingnya. Jadi produk yang dihasilkan tadi itu jika dia pandai untuk berwirausaha, itu bakalan bisa dilanjutkannya, diproduksinya, sehingga usahanya itu bisa terus berkembang. Dan kalau untuk lanjut pekerjaannya tuh, itu peluang kerjanya tuh misalnya peluang kerjanya itu kalau untuk teknik kimia, yaitu ada kimia industri, ada analisis pengujian laboratorium, itu tuh dia bakalan diarahkan ke analisis di lab. Analisis di lab ini maksudnya tuh pengkajiannya tuh ya tadi, apakah produk yang dihasilkan tuh kayak gini, apakah menimbulkan pencemaran lingkungan atau tidak gitu. Contohnya misalnya cerita sedikit, kakak kemarin magang di PT Skovindo. PT Skovindo ini beralamatkan di Jalan Ayani di Kota Pekanbaru. Jadi di tempat kakak magang itu kakak melakukan analisis selama di laboratorium. Analisis ini nih analisis yang dilakukan di situ tuh, itu tuh ada analisis air limbah, air bersih, terus ada juga analisis crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah, dan analisis pupuk. Jadi maksud analisis tadi nih apakah sesuai standar mutunya atau tidak gitu. Kalau misalnya untuk air, seperti kalau untuk air bersih dan air limbah tuh kan biasanya kalau untuk analisis di PT Skovindo itu berasal dari air limbah dari industri. Air limbah industri itu kan punya air tuh kan punya parameter pengujiannya tuh maksudnya ya kembali lagi ke standar mutunya tadi, apakah dalam air tuh ada kandungan merkurinya tidak, ada kandungan sulfatnya tidak, atau gitu kan. Nanti kita bakalan belajar yang tentang merkuri, sulfat dan lain-lainnya. Jadi di situ tuh bakalan diajarin analisisnya gitu, diajarin sama kakak-kakak di sana kayak mana sih standar mutunya gitu. Apakah airnya tuh bagus untuk dibuang ke lingkungan karena kan dia dari industri, apakah bagus dibuang ke lingkungan atau bisa menimbulkan pencemaran di lingkungan. Makanya dilakukanlah analisis tersebut. Terus kalau untuk peluang kerjanya tadi, contohnya kalau untuk kebanyakan dari siswa SMK 2 nih banyak yang direkrut di perusahaan tempat dia magang, karena dia sangat bagus gitu kan magang selama di perusahaan tersebut sehingga direkrut. Bahkan direkrut tersebut tanpa ada orang dalam, dan bahkan kebanyakan direkrut karena mereka berpotensi untuk langsung bekerja di situ walaupun mereka tamatan SMK. Lalu kalau untuk pelajarannya tadi itu kan untuk SMK ini ada 3 tahun, jadi ada kelas 1, 2, 3 kan. Kalau untuk kelas 1 pelajaran antara kimia industri dan APL itu sama. Kalau di APL dan kimia industri itu ada, kalau untuk pelajaran jurusannya itu ada yang namanya mikrobiologi, TDPLK atau teknik dasar pengenalan laboratorium kimia, dan AKD atau analisis kimia dasar. Jadi kalau untuk pelajaran mikrobiologi ini, itu dia belajar mengenai pembuatan media tubuh mikroba atau mikroorganisme, ya nantinya pasti kalian bakalan belajar yang tentang apa itu mikroba, apa itu mikroorganisme yang ada di alam gitu. Terus juga bakalan belajar jenis-jenis mikroba yang ada di alam dan lain-lain. Terus kalau untuk TDPLK itu dia lebih belajar ke pengenalan laboratorium. Kayak kalau di laboratorium tuh apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan, terus bahan-bahan yang digunakan untuk analisis, karena kan kalau untuk anak APL tuh lebih ke analisis, jadi harus tahu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk analisis suatu produk tersebut. Terus kalau untuk AKD itu dia belajar tentang dasar-dasar kimia tuh tentang hukum kimia itu apa aja sih, nanti bakalan ada yang namanya hukum Proust, Lavoisier, Avogadro dan lain-lain. Terus nanti juga bakalan belajar tentang konsep mol itu bakalan ada yang namanya hitung-hitungan. Selain dia jadi di SMK ini dia selain belajar tentang praktek, karena anak SMK ini lebih dikuatkan praktek, dia juga harus tahu teorinya, karena kalau praktek tanpa teori itu bakalan susah. Jadi
harus ada yang namanya teori. Terus juga bakalan ada yang namanya perhitungan, karena bukan hanya fisika aja yang belajar tentang perhitungan, tapi kimia juga ada yang namanya hitungan gitu. Contohnya kayak yang kakak bilang tadi, ada konsep mol, itu bakalan ada yang namanya perhitungan mol. Terus kalau untuk pelajaran umum lainnya, kalau untuk kelas 1 nih, kelas 1, 2, 3 itu bakalan tetap juga belajar MTK, habis itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Terus bakalan juga ada kayak seni budaya, BMR, terus olahraga dan lain-lainnya lagi kan. Terus untuk pelajarannya tadi kan sama kayak anak industri. Nanti pelajaran selama di kelas 2 dan kelas 3-nya baru pelajaran antara APL dan kimia industri itu bakalan berbeda gitu. Jadi kalau untuk di kelas 2, kalau untuk pelajaran umumnya tuh bakalan lebih dikurangkan. Seperti kalau misalnya di kelas 1 itu bakalan ada yang namanya belajar kimia umum. Kimia umum tuh yang biasanya dipelajari di anak SMA. Jadi selain belajar penerapan atau prakteknya, anak SMA itu juga anak SMK itu juga diajari pelajaran anak SMA. Seperti kalau anak SMA itu dia belajar tentang sistem periodik, anak SMK juga belajar itu. Anak SMK malahan harus lebih tahu tentang itu, tentang atom-atom atau tentang larutan. Lalu kalau untuk pelajarannya tuh bakal lebih dikurangin tuh tadi, yaitu misalnya kalau untuk di kelas 2 itu nggak ada pelajaran fisika, kimia, tapi tetap ada juga pelajaran umum seperti agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MTK gitu. Dan untuk pelajaran jurusannya tuh kalau untuk kelas 2 itu ada yang namanya AKK atau analisis kimia konvensional. Kalau AKK ini dia lebih diterapkan pada titrasi atau titimetri. Nanti adik-adik bakalan kenal sama yang namanya titrasi. Titrasi itu tuh merupakan pelajaran yang harus pandai seluruh anak analisis pengujian laboratorium itu, karena setiap analisa kita tuh pasti ada yang namanya titrasi, dan bahkan untuk magang pun tiap hari pun bisa aja ngelakuin titrasi, dan setiap praktek pun bisa aja ngelakuin titrasi, jadi harus pandai. Lalu kalau untuk pelajaran selanjutnya itu ada yang namanya proksimat. Analisis proksimat tuh kita belajar tentang analisis bahan pangan. Analisis bahan pangan tadi ini seperti kita bakalan nganalisis suatu makanan seperti tahu atau bakso yang diperjualbelikan, apakah ada kadar abu atau kadar air yang terkandung dalam suatu produk itu. Jadi kita juga bakalan nganalisis itu nanti tergantung metodenya lagi. Kalau tadi kan ada yang namanya titrasi metodenya kan. Terus dia nanti bakalan kita juga tetap belajar ekstraksi. Ekstraksi itu biasanya diajarin di anak kimia industri, tapi anak APL juga harus belajar itu, karena kan untuk dianalisis proksimat itu ada belajar analisis bahan pangan yang menggunakan metode ekstraksi. Jadi kita harus tahu juga, harus pandai. Terus kalau untuk pelajaran selanjutnya itu ada AKI atau analisis kimia instrumen. AKI ini di sini kita belajar tentang instrumen. Instrumen itu apa? Instrumen itu merupakan alat analisa kimia. Seperti kalau untuk alat analisa kimia itu kan kalau untuk secara manualnya itu menggunakan titrasi gitu kan. Kalau untuk lebih, karena sekarang tuh perkembangan teknologi itu semakin meningkat, makanya banyak alat-alat kimia yang digunakan untuk analisis suatu produk atau bahan kimia gitu. Jadi nanti tuh alat itu telah misalnya nanti ada yang namanya alatnya potensiometri atau potensiometer, refraktometer, atau ada juga yang namanya spektrofotometer gitu kan. Nanti itu adik-adik bakalan belajar cara penggunaannya, cara nganalisisnya kayak mana, terus rangkaian alatnya tuh kayak mana. Jadi itu kita bakalan belajar apa teorinya gitu. Terus nanti di kelas 3 juga bakalan ada namanya pelajaran analisis kimia terapan. Terus pelajaran dari kelas 1, 2, 3 nih, kelas 1, 2 itu bakalan diteruskan lagi di kelas 3. Jadi adik-adik tuh jangan sampai lupa pelajaran kelas 1 apa aja, pelajaran kelas 2 apa aja teorinya gitu kan. Jadi tentang
kimia tuh susah atau enggak gitu kan. Kimia susah atau enggaknya tuh tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ada niat dari awal gitu kan, pasti semuanya tuh bakalan berjalan lancar kalau kita sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh, mungkin misalnya adik-adik banyak yang nanti kalau masuk SMK 2 teknik kimia banyak yang main-main gitu kan. Coba pelajari dulu, coba belajar perlahan-perlahan kayak mana sih kimia tuh, pasti seru gitu Jadi kayak jangan buang-buang waktu kalian yang kalian udah payah masuk SMK 2. Kalian tahu kan seberapa banyak orang yang pengen masuk SMK 2, terus kalian bisa masuk SMK 2, terus kalian nyanyain gitu aja. Jangan sampai kayak gitu, karena sesuatu yang mungkin dari awal gitu kan kita nggak pengen itu, tapi kita malah masuk itu, mungkin rezeki kita di situ gitu kan. Jadi kayak coba ikuti alurnya gitu. Jadi intinya pelajaran kimia itu seru. Jadi buat adik-adik itu aja sih yang bisa kakak sampaikan. Kalau misalnya kakak agak terbata-bata atau kayak gimana, maklumi aja lah ya, karena kan udah lama juga karena COVID-19 ini kan, jadi kayak jarang untuk presentasi atau belajar. Jadi kakak mohon maaf gitu kan. Jadi kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik udah mau dengerin apa yang kakak jelasin dari awal sampai akhir nih. Kakak mohon maaf kalau kakak banyak salah dalam ngucapin, terus nggak sesuai dengan realita yang nantinya bakalan kalian alami di SMK 2. Tapi setidaknya yang kakak sampaikan itu apa yang sudah kakak alami, apa yang sudah kakak pelajari. Jadi kakak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.